Halo, selamat datang teman-teman. Di video ini saya akan sharing dari beberapa pertanyaan ya. Dan mungkin teman-teman masih bingung juga apa yang terjadi jika marketplace reksadana atau aplikasi reksadana seperti Bibit, Indo Premier, Bareksa atau Ajaib itu atau aplikasi yang lain itu mengalami kebangkrutan atau tutup ya. Jadi apakah dana kita tetap aman? Mari kita bahas di video ini. Dan di video sebelumnya, saya juga sudah buatin video mengenai apa itu reksadana ya, dan analoginya itu bagaimana, cara kerjanya bagaimana di dua video saya yang pertama yang di reksadana untuk pemula, investasi reksadana dari nol, dan tempat investasi reksadana atau aplikasi reksadana yang aman di sini ya. Teman-teman bisa tonton dua video itu untuk lebih dapat memahami ya di video ini ya. Nah, sebelumnya mari kita buka diagram tentang alur reksadana ini kembali ya. Akan saya jelaskan ulang. Nah, di sini kan teman-teman sebagai investor nih, sebagai yang punya uang di sini kan membeli produk reksadana ini dari berbagai macam manajer investasi. Jadi teman-teman kan pilih ya aplikasi mana yang menjadi favorit teman-teman. Ada Bibit, Ajaib, Indo Premier, Bareksa, dan yang lain-lain. Dan juga aplikasi yang lain ya. Pastikan teman-teman memilih aplikasi reksadana yang udah terdaftar di OJK ya, sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan supaya lebih aman ya. Nah, setelah teman-teman membeli produk dari manajer investasi, nah di sini si manajer ini akan mengelola dana teman-teman ke instrumen di sini ya. Instrumennya bisa berupa pasar uang atau berupa obligasi atau berupa saham. Nah, dan data kepemilikan ini atau efek ini akan disimpan di bank kustodian. Jadi si manajer investasi ini tidak akan menyimpan uang teman-teman atas kepemilikan terhadap suatu aset tertentu oleh manajer investasi. Jadi ini disimpan di bank kustodian atau kalau di sini nanti akan muncul ya. Nah, nanti akan muncul kalau teman-teman silahkan di googling ya, di kese ya. Nah, jadi semua efek itu akan disimpan di kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, tersimpan di sini catatan kepemilikan terhadap reksadana atau saham atau obligasi dari teman-teman. Jadi semuanya itu tersimpan di kese ya di sini ya. Baik teman-teman membeli aset apapun melalui aplikasi apapun nanti akan jadi satu di sini. Nanti teman-teman ketika udah punya akun bisa login di sini, semuanya akan tercatat di sini. Nah, sekarang kita kembali lagi bagaimana jika aplikasi seperti Bibit ini dan yang lain-lain ini mengalami bangkrut atau tutup. Nah, kita coba lihat penjelasan dari Bibit ya di sini ya. Nah, di sini ada penjelasan dari Bibit bagaimana jika Bibit ditutup. Nah, di sini Bibit menjelaskan investor tidak perlu khawatir mengenai uang yang sudah diinvestasikan pada produk reksadana akan disalahgunakan oleh Bibit karena seluruh dana investor ini tidak disimpan di Bibit. Nah, di sini ada penekanan bahwa dana itu atau investasi teman-teman itu tidak disimpan oleh pihak aplikasi atau marketplace, melainkan tersimpan aman di bank kustodian. Nah, di sini ya. Nah, misalkan andaikan si Bibit ini tutup, nah jadi uang teman-teman itu tetap aman ya, disimpan di bank kustodian. Nah, ketika misalkan aplikasi ini tutup, jadi teman-teman tinggal menghubungi manajer investasi masing-masing. Misalkan teman-teman investasinya itu di manajer investasi misalkan Everest di sini, nanti tinggal teman-teman menghubungi si manajer investasi itu. Misalkan kalau teman-teman investasinya di Sukorivest atau di Sinarmas atau Trimegah dan lain-lain, tinggal menghubungi masing-masing manajer investasi. Nah, di sini disebutkan tinggal menunjukkan KTP ya. Di sini KTP dan bukti kepemilikan reksadana dari kese di sini ya, dari
webnya ke saya di sini, nanti kan ada dapat kartu, di situ ada kartunya, ada nomornya SID. Tinggal tunjukin itu aja, nanti pihak ini akan mencairkan reksadana teman-teman. Teman-teman mau dijual atau tetap di hold atau ditahan ya. Jadi dana teman-teman tetap aman ya, jadi tidak perlu khawatir ya. Dan semoga ini bisa menjawab ya, atau menjawab keraguan teman-teman yang masih bingung atau masih pemula, reksadana itu alurnya gimana dan prosesnya gimana, apakah aman, bahkan jika aplikasi itu tutup ya atau bangkrut ya. Dan sekian di video ini dan terima kasih.